fluida pendingin dalam AC mobil. Kita menggunakan apa alat ini, manifold guide ya. Nah, bab pertama ini harus dikunci, dua-dua dikunci. Ini dikunci, karena kita tidak perlu dibuka. Kalau dibuka justru nanti akan menimbulkan fluida pendingin keluar dari selangkung yang tutup. Baik. Nah, pasang yang biru ini, yang tekanan rendah, kalau dilihat sini dia tidak akan bertukar walaupun hitam warna semuanya, nanti mana yang tinggi mana rendah ini bisa bedakan. Nah, yang tinggi diameternya lebih sisa masuk yang tekanan rendah lebih kecil diameternya. Begitu juga di AC, dia kartu servisnya juga ada besar dan kecil, jadi tidak akan tertukar walaupun nanti dicat hitam semua ada masalah. Oke, sekarang kita pasang. Cara pasang kemarin sudah saya beritahu, ini tarik ke belakang, dorong. Ya, ini tarik ke belakang, dorong ke dalam. Enggak sama, tarik nanti ke belakang ini, tarik ke belakang, dorong ke dalam. Oke, kita pasang. Itu pasang. Kemudian ini dengan pasang. Pasang nih. Nah sudah terpasang, langsung baca, nggak perlu dibuka, langsung baca berapa tekanannya. Sekarang 0 ya tekanannya. Jadi ini apa? Tidak ada isinya. Jadi kalau membacanya tak perlu dibuka, tetap dalam keadaan terkunci dua-duanya. Nah ini juga 0. Nah kemudian kita andaikan ingin menguji waktu AC hidup. Nah hidupkanlah AC. Hidupkan mobil, hidupkan AC, dan langsung baca, tak perlu dibuka. Nah, catat hasilnya, kemudian didokumentasikan. Untuk kegiatan praktek, saya mengharapkan semua mahasiswa mencatat di bukunya apa yang dibaca. Apa maksudnya? Itu beda sekali ya. Mahasiswa kebanyakan sekarang mencatat hasilnya berdasarkan apa yang dicatat kawannya. Berarti dia tidak pernah membaca ini. Dan boleh saya uji berulang-ulang nih. Tolong kamu baca sekarang berapa tekanannya. Yang pandai membaca ini, membaca jarum itu pandai dia. Jadi saya berharap semua mahasiswa nanti baca ini baru dicatat. Jadi bukan dibalik. Kawan yang membaca, dicatat kawannya, catatan kawan yang ditulis. Nah, sehingga dia tidak pernah membaca. Nah, kalau sudah dicatat, tolong dokumentasikan foto. Nah, jadi antara catatan dengan fotonya sama nilainya. Kalau terjadi perbedaan, andaikan ini dia terbaca 1,5, ini terbaca ya 1,7. Ada diskusi. Nah, kamu berapa ukuran? 1,7, kamu berapa? 1,5. Kenapa beda? Lihat dokumentasinya. Jadi akan ada diskusi di situ. Kenapa berbeda? Tapi kalau ya hanya hasilnya sama semua, tak ada diskusi. Jadi perbedaan itu perlu juga terjadi untuk mendalami bagaimana cara membacanya. Oke, jadi sudah jelas ya. Mesin mati, mesin hidup. Andaikan sekarang tekanan memang 0. Kalau 0 itu disebabkan kemungkinan fluida kosong. Nah, disebabkan oleh apa dia kosong biasanya? Ada bocor ya. Nah, bocor yang sering terjadi di AC itu adalah terjadi pada sambungan ini. Sambungan dari pipa pada kondensor. Ini ada dua sambungan, atas, bawah, tekanan tinggi. Ini ada dua sambungan di evaporator. Ini ada dua sambungan di receiver dryer, ada dua sambungan di kompresor. Nah, tolong dicek di sambung-sambung itu. Kalau di situ ada rembesan oli, apa dugaan kita ada rembesan oli? Andaikan di sambung itu ada rembesan olinya, berarti dugaan kita di situ terjadi kebocoran ya. Jadi saya ulang kembali, kebocoran yang paling sering terjadi itu adalah di sambungan pipa. Paling sering terjadi. Dan mengatasi tidak sulit. Cara mengatasi nanti adalah kalau memang bocornya di sini, contoh ya, di sambung pipa kondensor ini bocornya, maka mahasiswa nanti dengan menggunakan dua kunci, tolong buka Pak sambung ini. Satu tahan, satu buka. Kenapa harus dua kunci? Kenapa? Karena ini kan terbuat dari logam yang mudah dipuntir. Nah, kalau dia tidak ditahan akan terpuntir, maka tolong tahan. Jadi untuk komponen ini tolong ditahan nanti. Ini komponen untuk evaporator juga kalau dibuka tahan satu kunci satu, atau tahan satu buka satu. Nah setelah dibuka nanti mahasiswa bersihkan pakai sikat kawat, ulirnya itu bersihkan pakai sikat kawat.
Jadi bukan diamplas ya, pakai sikat kawat bersihkan. Nah sudah selesai dibersihkan, nanti seal yang ada di dalam ganti dengan baru. Dia ada seal di dalamnya, seal karet. Nah ganti dengan yang baru. Nah baru dipasang dengan sedikit menambahkan pelumas ini. Jadi bukan pelumas mesin ya, tambah pelumas ini sedikit supaya dia masuk. Kemudian kunci dengan menggunakan 2 kunci, satu tahan, satu kunci. Nah itu langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sambungan. Kalau kerusakan di pipa, di komponen tak ada ubah yang ganti. Pipa tidak bisa diperbaiki. Ini pun dia bocor, tidak bisa dipres lagi. Kita punya mesin pres itu. Kita coba kemarin, pres tidak bisa. Jadi kalau bocor sudah di di sambungan presnya ini tidak bisa diganti. Kalau bisa dipotong, kalau masih dia ini ya kita ganti. Nipel ini kita ganti. Ya, ganti saja nipelnya. Kalau masih panjang selamanya, kalau tidak tentu selamanya. Oke. Nah itu cara mengatasi kebocoran. Nah sekarang sudah diatasi kebocoran, apa langkah berikutnya? Setelah mengukur tekanan dan kita mencoba mengatasi kemungkinan tadi bocor, langkah berikut adalah memakum. Nah, bagaimana proses memakum? Ini kita pasangkan ke pompa vakum. Yang warna kuning yang tadi belum terpasang, kita pasangkan pompa vakum. Pompa vakum ini dia ada di sini indikator olinya. Ya, ada. Jadi standar itu ada di batasan dari sini olinya, setengah standar ya. Ya, jadi oli itu setengah, bukan kita kasih sini ya. Nah, ini batasan oli untuk pompa vakum. Jangan lebih, kalau lebih buang dari bawah, kalau kurang tambah di atasnya lagi. Ini tempat pemasangan nipel dari ujung selang ini. Di bagian sini ada kontak hidup matinya sini. Nah, ada sedikit ini yang udah rusak pecah ya. Ini. Pompa vakum ini dia ada posisi katup buka dan tutup. Nah, kita posisikan di posisi open. Nah, ini ada plastik di sini sudah pecah sekarang. Posisi open. Nah, jadi supaya dia bisa. Baik, saya lanjut lagi. Jadi kita langsung pasang selang kuning ke pompa vakum. Kita pastikan semua sudah terkunci ini sudah terkunci. Nah, dan berikutnya lanjut ke pemakuman. Pemakuman total itu adalah 10 menit. Tapi kita bagi 2. Cuci buka ya. Ngantuk ya. Oke, 10 menit ya. Pemakuman total itu 10 menit. Kita bagi 2. 5 menit pertama, 5 menit kedua. Oke, sekarang kita lakukan pemakuman pertama. Ini dalam keadaan kunci ya. Kan nggak pernah dibuka dari awal. Oke, sekarang hidupkan dan kita mulai memakum. Boleh buka dua-duanya. Berapa lama ini divakum? 10 menit. 5 menit. Ya, kita vakum kan bagi 2. Berarti ini kita vakum pertama 5 menit pertama. Dia akan turun ke bawah ini. Jadi ini jangan dibuka dua-duanya, bukan satu. Bukanya lebar-lebar sampai habis. Selama 5 menit. Tapi dari 5 menit ya ke buang-buang waktu ya. Oke, kunci lagi setelah 5 menit, kunci dulu ya, baru matikan. Kunci, baru matikan pompa vakum. Nah sekarang kita tes ada nggak bocor dia. Jadi menunggu kita 5 menit, memastikan ada tidaknya bocor dengan memperhatikan jarum pada skala yang biru. Nah, kalau ada gerakan sedikit saja naik ke atas, itu menandakan apa? Bocor. Walaupun sedikit. Dalam 5 menit ada gerakan, apalagi dia berbulan-bulan. Nah, berarti ini tidak boleh sama sekali ada gerakan ke atas. Betul-betul dia diam pada posisi waktu pompa dimatikan. Nah, oke. Ternyata dia diam saja, dari 5 menit ya. Diam saja dia, maka lanjut vakum lagi. Tapi kalau ada gerakan, berarti ada kebocoran. Jangan tergesa-gesa bilang orang mobil ini AC-nya bocor Pak. Kemungkinan kan alat kita yang tetap pasang ya. Cek dulu alat kita, mungkin ada yang kurang kuat, pasang lagi. Kalian cek juga AC orang mungkin ada yang kurang ini, kalian vakum lagi. Nah sekarang sudah 5 menit, ternyata tidak ada kenaikan. Maka lanjut apa lagi?
Kita vakum lagi 5 menit berikutnya, karena total pemvakuman 10 menit. Nah, langkahnya adalah hidupkan dulu pompa vakum baru buka. Kembalikan mematikannya. Kalau mematikan tadi kunci dulu, Baru matikan. Nah, baru matikan. Sekarang kita hidupkan dulu, baru buka. Nah, divakum selama 5 menit berikutnya. Sehingga dia betul-betul vakum ke bawah. Habis. Nah, setelah 5 menit selesai pemvakuman, kita kunci. Kunci mana boleh, biru boleh duluan, merah juga boleh. Ada masalah, dia kunci dua-duanya. Matikan. Nah, selesai proses pemvakuman. Sebenarnya kan ceritanya panjang, langkahnya sebentar. Kalau dilakukan bisa, tapi ya kita berharap semua mahasiswa secara konsep tahu dulu baru turun ke bawah. Konsep tahu, jadi praktik baru bisa. Nah, sekarang langkah berikut adalah mengisi oli. Nah, karena kompresor perlu pelumasan, harus dikasih pelumas. Nah, langkah berikutnya adalah lepaslah selang kuning dari pompa vakum ujungnya. Lepas ini akan masuk udara ke dalam, itu dengarkan. Nah, masuk udara ke dalam. Karena ini vakum tadi. Tetapi dia tidak sampai ke selang biru dan merah karena masih dikunci. Jadi sekarang ini sudah diisi oleh udara. Udara mengandung air dan itu tak boleh masuk ke dalam AC kita. Harus dibuang dulu udara yang ada pada selang kuning. Tolong pemakai saja turunkan. Turunkan di bawah. Turunkan dan lepas ya bas. Karena kata menggak. Yang mana ini? Sama itu sama. Ini R22 untuk ruangan, ini R12 AC mobil lama. Sudah dipakai lagi. Ini R134A yang sekarang masih dipakai. Ya, oke sudah ya. Ini untuk AC ruangan R22 dan juga kita gunakan untuk membilas AC mobil yang seandainya dalam sudah kotor. Kita balikkan nanti dia keluar cairan baru kita gunakan. Nah, sekarang tugas kita adalah membuang udara yang ada pada selang kuning. Udara mengandung air. Kalau dia masuk ke dalam AC kita, udara itu, uap air yang masuk itu akan membeku di evaporator. Kalau beku apa yang terjadi? Penyumbatan. Nah, tersumbat dan AC akan mati bekerja. Beberapa saat, kemudian dia hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Jadi indikator adalah kadang tamu itu rencang. Sekian lama panas lagi AC-nya. Sekian lama panas, dingin lagi. Itu indikator adalah ada uap air dalam sistem AC. Oke, sekarang kita membuang udara dari selang kuning supaya tidak ada uap air yang masuk. Ini kita pasang. Oke, kita pasang. Oke, sudah. Kemudian membukanya katup tabung ini ke kiri. Ke kiri ya. Nah, sekarang clear pendingin sudah mendesak udara ke ujung yang sini-sini. Nah, ini kita longgarkan. Pasti udara itu akan keluar. Kalau dia ada pentil di sini, tekan pentil aja, nggak usah longgarkan. Ya, untuk membuang udara yang ada di selang kuning tadi. Ini cukup longgar saja. Oke, kita selesai. Sebentar saja. Oke, selesai membuangnya, kita lanjut. Nah, ini kembali dikunci dulu. Kunci, buka. Nah, kalau dibuka ini kelebihan tekanan keluar lagi. Tapi kan tak ada udara lagi. Dia sudah diisi oleh pelita pendingin. Oke, sudah diisi pelita pendingin. Walaupun dibuka, tidak akan masuk udara. Nah, lanjut mengisi oli. Nah, berapa oli tadi yang untuk servis? 25 mili ya. Jadi oli yang kita gunakan adalah oli khusus untuk kompresor AC. Oli khusus untuk AC, bukan oli mesin. Oke. Nah, sekarang masukkanlah oli ini ke dalam gelas ukur. Gelas ukur kan ada skala biasanya. Nah, ini saya contoh gelas ukur ya. Masuknya dalam, bolehlah setengah, 3/4, tidak masalah. Yang penting dia harus melebihi dari yang dibutuhkan. Oke, masuk sini ke dalam. Kemudian sudah masuk, andaikan sudah dimasukkan ujung selangnya, batas dari oli itu ada 80. Nanti kalau dihisap dikira berapa sisa ya? Jadi berapa? Kita perlu 25, sekarang 80. 55. Nah, 5, tinggal lagi 55. Nah, dan ini juga kemarin kejadian karena ini dibuka tergesa-gesa, itu semuanya kosong langsung nih.
langsung hilang, dihisap. Karena dia vakum ini, langsung dihisap semuanya. Jadi untuk membuka, tolong sedikit dibuka. Yang biru, buka sedikit dulu, tahan dulu. Perhatikan sudah turun dia belum. Kalau belum, sedikit lagi buka. Nah, sambil memperhatikan turunnya. Nah ini saya bilang, kalau sudah masuk oli sebanyak itu ke dalam kompresor, tentu kita harus bongkar kompresornya, membuang kembali. Nah, berisiko. Jadi usahakan oli jangan sampai tergesa-gesa memasukkannya. Buka aja pelan-pelan ini sampai terhisap 25 mili, oke, kunci. Nah, jadi yang kita lakukan adalah membuka selang warna biru, jangan yang merah. Ya, kenapa yang biru? Sebab kalau yang biru nanti oli itu akan masuk ke dalam kompresor. Tapi kalau yang merah dibuka, oli masuk ke bagian output kompresor. Begitu kompresor bekerja, oli akan masuk ke sini semuanya. Sementara pelumasan pelunya di kompresor. Nah, jadi jangan salah isi. Selesai mengisi oli. Nah, Anda sampai sini ragu. Mengisi oli dalam keadaan mesin mati. Nah, dan hidup ke mesin sama sekali sampai sini. Jadi dia masih dalam mesin mati. Nah, sekarang lanjut lagi langkah keempat, mengisi pelidap pendingin. Nah, bagaimana mengisinya? Ini kita untuk yang menggunakan tabung kecil yang begini, mahasiswa perlu membeli can tap alam atau kartu pelubang kaleng. Yang ini, yang saya bilang tadi 35.000 harga yang ini. Nah, dan ini tidak include dengan kotaknya. Ini hanya pelubangnya ini, dia bisa dibuka. Buka lagi, nanti selesai buka lagi. Kotak ini waktu dibeli kan tak ada lubangnya. Jadi dia posisi awal dibeli dia paling atas, paling kiri di posisinya. Jarum penusuk paling atas. Nah gini dia paling atas posisinya. Nah kita pasang bautnya sampai terkunci habis, udah baru kita lubangi. Lubangi sampai dia mati ke bawah. Nah terlubang, nah baru dipasangkan. Pasang ini, kemudian masukkanlah berapa banyak masukkan. Apa ya? Ini kosong ini. Saya contoh aja, kosong. Kalau dibuka nanti pasti keluar gasnya, nah kosong. Sekarang isi dari tabung besar ini. Oke, ini kita pasangkan ke tabung. Oke, tadi kemana buka? Ke kanan, kiri ya. Tetap berlawanan arah jalan. Ini sudah dibuka dari kunci? Masih dikunci dua ya. Ada dua cara memasukkan pelidap pendingin, tapi yang paling lazim adalah dalam bentuk gas. Sekarang ini gas ini. Kalau mau membuka yang biru, seperti ini posisinya. Nah, ini masuk di biru nanti. Tapi kalau yang mau di yang merah, balikkan tabungnya. Yang masuk cair. Nah, kita perlu masuk ke kompresor dalam bentuk gas. Nah, ini kita. Nah, ini kita buka. Kita buka, maka masuklah ke dalam ya. Gas masuk ke dalam. Dan kita tidak perlu mengisi sampai penuh, hanya syarat agar AC bisa hidup. Syarat saja supaya AC bisa hidup. Biasanya kalau masuk 1 kilo udah hidup AC. Kita tahu sebelumnya AC ini tidak akan bisa hidup kalau sistemnya kosong, tidak ada isi. Itu sudah keamanan AC. Jadi selama AC ini kosong tidak akan mau hidup ya. Kecuali AC lama. Dia dilengkapi dengan DPS, dual pressure switch. Kalau tekanan berlebihan, AC akan mati. Kalau tekanan kurang, AC mati. Nah, jadi kita hanya mengisi waktu AC mati ini adalah sekedar AC bisa hidup saja. Nah isi sebentar, sudah selesai, tutup lagi. Nah sekarang lanjut hidupkan mesin mobil, hidupkan AC. Settingan blower kita buat di 2 saja posisinya, jangan di 1. Jadi agak tinggi, 3 pun boleh. Ini setting blower sini ada ukuran ya. Ini settingan dinginnya buat paling dingin, paling kanan. Nah, buat jadi ini paling dingin, blower kecepatan 2 lah atau 3, jangan 1. Lanjut melakukan pengisian mesin hidup ini tetap dibuka. Yang kita mainkan hanya ini saja. Mesin mobil tidak dimati-matikan. Nah ini kita buka. Kemudian kita perhatikan lagi yang merah saja, perhatikan lagi yang biru tidak akan terbaca dia. Sebab kalau ini dibuka, yang terbaca adalah tekanan tabung, bukan tekanan AC mobil. Tapi yang merah dia terbaca tekanan AC ya. Maka yang dibaca waktu ini dibuka adalah yang merah saja baca. Berapa maksimal tekanan merahnya? 16.
16 nah. 16 kg per sentimeter kuadrat. Di 14 nanti berhenti lah isi dulu sementara. Kita kunci lagi. Sudah sampai 14, kita ingin melihat berapa low-nya waktu 14. Nah, kita baca ini low-nya. Ternyata low-nya sekarang begitu ini sini sudah 14, low-nya terbaca baru 1. Ini 14. Sudah masuk standar belum? Belum kan? Maka ini kita buka kembali. Jadi AC tidak pernah dimatikan ya, ini tidak pernah dikunci. Kita hanya mainkan ini saja. Buka, tutup, buka, tutup. Oke, kita isi lagi sebentar. Nah, kemudian baca di sini saya sudah 15. Kita tutup kembali, baca low-nya. Lalu ternyata sekarang sudah 1,5 atau 2. Sudah standar belum? Sudah. Nah, dari tekanan dia sudah standar. Ada 4 tanda AC sudah penuh. Yang pertama tekanan ini. Kemarin sudah saya sampaikan berapa tekanan standarnya. Yang kedua pada si gelas kaca pengintai. Apa tandanya? Tanda dia dulu. Kalau Jangan ke kawan. Oh, kan apa tanda sampai enak. Gelembung satu ala kan yang itu. Nah, coba pikir dulu. Apa tanda dia sudah penuh berdasarkan si gelasnya kaca pengintai? Gelembung tidak ada. Gelembung sedikit. Gelembung sedikit lah. Hah? Gelembungnya sedikit. Nah, kalau kelebihan. Nah, yang penuh normalnya dulu. Gelembungnya sedikit pak. So, apa tandanya? Di job sheet juga saya sampaikan, tapi tidak dibaca nampaknya. Tanda ini di fungsi kemarin juga disampaikan. Fungsi dari si gelas melihat volumenya sudah cukup atau belum. Saya sampaikan ulang-ulang. Tapi tetap juga tak tersambung dengan yang sekarang. kuning tanpa Tanda dia sudah gelembung, penuh adalah berwarna kuning dia sudah ada terlihat aliran berwarna kuning dah. tanpa gelembung. Sesekali ada gelembung-gelembung mengalir di situ. Kalau banyak gelembungnya kurang itu. Kalau tidak ada gelembung terlalu penuh. Jadi jangan apakah dianggap penuh itu bagus ya. Oke, itu tanda kedua. Tanda pertama apa tadi? Tanda dia sudah penuh yang pertama? Tekanan pada menit. tekanannya. Tanda kedua? Di si Ya, gelas. melihat aliran pada si gelas. Tanda yang ketiga adalah mahasiswa pegang pipa keluaran evaporator ini pegang. Ini pegang rupanya. Jadi kalau saya peragakan di sini, ini kan pipa keluaran ini.